Selamat sore Bapak dan Ibu dosen. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita bersama Dr. Eko Kuntarto dalam pertemuan data sharing hari ini Jumat 13 November 2020. Hari ini kita akan mereview draft jurnal hasil karya dosen. Sebelumnya sudah ada kurang lebih 16 peserta ya yang telah mengirimkan draft manuskripnya. Sudah ada di link dan linknya pun sudah saya sampaikan ke Pak Eko. Mungkin untuk selanjutnya di pertemuan terakhir ini, untuk reviewnya saya langsung serahkan kepada Pak Eko bagaimana sistematikanya, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak sekalian, selamat sore. Teman-teman di UPJ yang saya hormati, tidak terasa 7 kali pertemuan sudah selesai ya, hari ini terakhir. Rasanya pengen menangis ya kok terakhir gitu ya. Dan pekerjaan saya belum selesai. Artinya setelah ini saya masih punya hutang dengan UPJ untuk menyelesaikan review teman-teman. Sedikit saya ralat Bu Maya yang mengirimkan ke saya jumlahnya ternyata 21. 21, 8-nya itu yang tidak sesuai, yang belum sesuai GFA. Ya, semuanya saya terima ya. Saya terima apa adanya di kau, yang baik, yang kurang baik saya terima semuanya. Dan nanti ini menjadi salah satu dari apa yang harus saya kerjakan setelah 7 kali ini. Secara umum akan saya sampaikan ya, secara umum, karena nanti secara khusus, ini belum selesai nih. Saya sekarang ini sedang jalan nih untuk mengetes similarity, untuk mengetes plagiasinya. Sedang jalan sistemnya dan baru separuh ya dari 20 itu. Mohon izin saya akan share screen ya, Bu Maya. Baik, silakan Pak. Ya. Dari review awal, ya dari jumlah 7 hari saya menerima luaran sebanyak 21 artikel. Secara umum kualitasnya rata-rata baik. Nah kemudian ini yang tadi disampaikan oleh Bu Maya, ada 10% yang belum menggunakan guide for author-nya sesuai dengan yang saya sampaikan. Jadi yang sudah menggunakan lebih besar ya, sekitar 90%. Begitulah rujukan otomatis, itu ada 20% yang belum menggunakan rujukan otomatis. Nah, ini enggak apa-apa ya, sambil jalan nanti kita bisa menggunakannya. Lalu similaritas, ini yang saya senang ya, yang saya senang. Dari hasil ini sedang berjalan 18 artikel. Setelah saya jumlah ternyata 10% itu similaritasnya kurang dari 10%. 5% kurang dari 10%. Artinya sudah sangat bagus ya kualitas parafrasenya dan bahasanya, sehingga ketika kita cek dengan plagiarism checker itu jumlah similaritasnya kurang dari 10%. Kemudian ada 80% yang similaritasnya 11-15%. Ini masih boleh, masih toleransi. Untuk artikel internasional itu tidak boleh lebih dari 10%, tapi untuk artikel yang Sinta itu boleh paling banyak 15%. Nah, kebanyakan atau rata-rata itu kekeliruannya adalah pada parafrase. Karena mengutip dengan apa adanya, tidak diparafrase, ini yang menjadi penyebab lalu muncullah similaritas. Ada 15% yang lebih dari 15%. 15% lebih dari 15%. Ada yang 20, ada yang bahkan ada yang tertinggi tadi saya lihat 28%. Rata-rata sekali lagi ini bukan karena nyontek, tapi karena karena masih kurang dalam hal memparafrase gitu ya, memparafrase pernyataan orang lain, dikutip apa adanya sehingga menyebabkan menjadi semacam plagiasi. Ada juga yang karena variabelnya sama dengan penelitian sendiri, itu yang namanya auto plagiasi. Ada beberapa yang begitu. Jadi dulu pernah meneliti, lalu dibuat kajian relevan, lalu muncul lagi variabel yang sama. Ini juga salah satu penyebab dari munculnya plagiasi. Kemudian catatan dari saya, untuk konten rata-rata sudah bagus karena saya sendiri tidak begitu tidak begitu memperhatikan untuk kontennya, saya hanya melihat sepintas saja. Jadi rata-rata sudah bagus. Yang kedua, potensi masuk ke jurnal Q1 dan Q3 cukup besar. Ada beberapa teman yang mengirimkan tetapi sudah terbit di jurnal. Nah, tentu ini
tetap menjadi perhatian saya, namun kalau sudah terbit kan artinya tidak bisa diterbitkan lagi. Nah, yang belum terbit silahkan nanti saya akan kirimkan juga mana-mana yang bisa masuk Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6. Baik yang nasional maupun yang internasional terakreditasi. Nah, hal penting ini ya. Bapak sekalian, kelemahan utama adalah pada soal bagaimana mendeskripsikan. Ini soal bahasa. Bagaimana yang menyampaikan, bagaimana memaparkan hasil. Ini kelemahan yang paling utama. Anda sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak efektif. Nah, menggunakan kata-kata yang diulang-ulang. Nah, ini yang sering terlihat. Saya memaklumi karena mungkin belum direview. Nah, ini kelemahan yang paling utama. Dan juga pada para pemarafrasean. Mengutip, merujuk apa adanya. Ini yang harus diubah. Nah, itu catatan saya ya tentang hasil. Nah, kemudian secara umum Bapak sekalian, secara umum nanti akan saya baca ini kalau saya sampaikan ya, saya sampaikan bisa dikonfirmasi nanti. Ya. Ya. Bu Maya, bisa kelihatan file saya ini? Belum, Pak. Belum. Baik, saya coba saya share lagi. Ini adalah artikelnya, ada 21 ya. 21. Pertama dari Pak atau Bu tuh? Pak Gita atau Bu Gita itu? Bu Gita, Pak. Bu Gita. Ibu Gita. Yang kedua dari, ini Ibu Gita juga ada 2 ini. Yang ketiga dari, siapa ini? Loadingnya Pak, berat kali ininya file. Karena sedang jalan di pengecekan plagiasi ya. Saya kepengen melihat aja di sini. Nah, dari Bu Irma ya. Bu Irma, oke. Nah, dari Bu Irma itu ya. Nah, saya ingin mencoba mencontohkan bagaimana pengecekan plagiasinya. Saya akan coba mencontohkan, bagus tadi hasilnya. Ini berat, ini laptopnya sudah harus. Ya. Saya coba. Ya, baik. Ini. Ini hasil pengecekan untuk Bu Gita. Ya, pengecekan untuk Bu Gita. Nanti bisa lihat di mana kira-kira hal-hal yang paling lemah. Nah, maaf ini. Nah, ini ya. Ini saya menggunakan software yang berbayar. Dari artikel yang saya cek ini, Bu Gita ini, bisa kelihatan, Bu? Belum Pak, masih belum, sorry. kalau baik, di sini. Baik, saya share dulu. Bentar.
Saya share dulu ya. Nah, ini. Oke. Ya, kelihatan? Ya, sudah. Iya. Kalau saya lihat yang kuning-kuning ini adalah yang tadi karena kesalahan dalam pemarafrasean ya. Kelihatan nih, ini sebenarnya soal pemarafrasean yang mungkin lalu membuat kuning ini ya. Dan yang perlu diubah nanti. Ini akan saya kirimkan kepada yang bersangkutan agar nanti ada perbaikan dalam hal pemarafrasean ini. Yang kuning-kuning ini, ini. Tapi secara umum Bu Gita ini kecil ya, similaritiesnya hanya 7% dan itu sudah sangat layak untuk dijadikan sebagai artikel bagus, yaitu 7%. Ini satu. Baik. Oke, itulah kira-kira Bu Maya. Silakan kalau ingin dibuka tanya jawab boleh. Nanti langsung aja ditutup ya, gitu ya. Secara nanti saya akan menyampaikan laporan secara tertulis, Bu Maya. Akan sampaikan pada Bu Maya nanti untuk sampaikan pada Pak Agus dan Bu Rektor ya. Laporan hasil akhir dari kegiatan kita. Okay. Baik, Bu Maya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Rekan-rekan dosen semuanya, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, ini waktunya, kita masih punya waktu bersama dengan Pak Eko nih di pertemuan terakhir ini. Untuk nanya-nanya detail atau sekedar ingin konsultasi juga nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, boleh. Yang spesifik tentang jurnalnya dari semua yang sudah mengirimkan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Eko? Atau ditanyakan? Mungkin dari saya, Pak Eko. Pak Edi. Silakan Pak Edi. Pak Eko. Wah, masih sempat juga. Oke, silakan Pak Edi. Ini Pak, tentang apa yang lagi exam checker, memang masih simpang siur kadang Pak ya. Nah, yang pertama tentang alatnya. Ya. Kebanyakan menggunakan Turnitin. Kalau nggak Turnitin, nggak gitu. Nah, kemudian yang Turnitin kan lumayan ini juga ya Pak Eko ya, lumayan mirip dikit saja udah kena gitu ya. Terus kemudian mengenai batas Pak Eko, kalau di teman-teman ya, di luar negeri kebanyakan kasih batas itu 20. Jadi artinya di bawah 20 masih bisa. Tapi juga ada yang ngomong di Indonesia. Di Indonesia batasnya 25 masih oke. Jadi kita jadi ini Pak Eko, yang mana sebenarnya batas yang dikti mau tentukan ini nggak pernah ada terpublikasi ke publik batas yang reviewer atau tetapkan ini sebenarnya berapa. Nah, yang Pak Eko tadi sampaikan itu apakah itu dari batas resmi yang dikti berikan atau gimana ya Pak? Baik Pak Edi, terima kasih. Saya senang Pak Edi ini selalu saja ikut aktif. Di antara kesibukan Pak Edi masih bisa menyempatkan diri. Saya menjadi sangat terhormat ya. Pak Edi bisa sempat. Pak Edi dan teman-teman semua. Pertama mengenai aplikasi. Memang aplikasi di Indonesia ini belum pasti. Artinya masih banyak ya pilihan-pilihannya. Cuman kalau secara pribadi saya menggunakan Turnitin tentu saya nggak bisa beli ya. Harganya di atas 50 kalau nggak salah untuk user yang sedikit atau 150 untuk yang corporate. Makanya saya menggunakan yang gampang. Ya, plagiarism checker itu murah. Sekitar ya antara 6 jutaan lah per tahun. Jadi tidak terlalu berat untuk individu. Nah, tetapi memang belum ada kesepakatan Pak. Yang dipakai yang mana? Turnitin itu menurut saya itu bagian dari apa sih namanya kalau dalam hal dagang itu dia kalau dalam dagang itu dia mengeblok gitulah ya dia berpromosi kepada perguruan tinggi agar dipakai Turnitinnya itu, tetapi itu tidak juga lalu menjadi sebuah software yang baku karena justru di beberapa jurnal asing itu Turnitin nggak dipakai gitu ya. Nggak dipakai itu, malah Jerman sama sekali nggak pakai produk-produk seperti itu begitu ya. Jadi memang ini masih ya debatable, masih banyak yang berdebat mengenai itu. Nah, bagi kita penulis sebetulnya plagiarism checker itu hanya untuk mengontrol saja, hanya mengontrol, tidak menjadi ukuran baku.
Angka tadi yang saya sampaikan adalah angka yang sering muncul dalam diskusi antar reviewer di RJI, Relawan Jurnal Indonesia. Angka 10-15 itu adalah angka dalam pembahasan, dalam ya kira-kira lah sekian lah begitu. Jadi kira-kira saja tuh Pak, antara 10 sampai 15. Memang di dalam diskusi-diskusi para reviewer RJI itu angka 20 terlalu tinggi ya untuk sebuah tulisan yang bagus. Angka 20% artinya similaritasnya itu 1/4 gitu ya, 1/4. Itu kan ya terlalu tinggi. Tapi sekali lagi itu masih debatable. Tergantung kepada jurnalnya. Maka nanti bisa melihat di GFA jurnalnya, pertama harus menggunakan aplikasi apa, yang kedua berapa tingkatnya. Itu Pak. Jadi memang masih belum sepakat ya, belum sepakat untuk menggunakan aplikasi yang mana. Beberapa aplikasi sangat mahal ya, maksudnya itu sangat mahal. Ya. Ini yang jadi kita seolah menjadi dijajah ya oleh produk-produk asing gitu ya. Sudah Scopus itu juga mahal ya. Saya tempo hari masuk Scopus harus bayar 15 juta. Sampai hari ini belum saya bayar itu ya. Terlalu mahal. Nah, kemarin ketika kami diundang pada kegiatan Merdeka Belajar, kami sampaikan kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen, kami itu sedang dijajah sekarang ini, para dosen itu. Jadi kalau kita membuat mahasiswanya menjadi merdeka, dosennya belum merdeka. Apa yang belum merdeka? Tulisan kita itu masih dijajah. Harus pakai Scopus. Sementara negara-negara seperti negara-negara Inggris bahkan sangat anti dengan Scopus gitu, itu kan Americanized gitu. Jadi mereka anti justru. Nah, ini malah kita menggunakan Scopus jadi pedoman. Nah, itu kan lucu gitu, terutama dalam kepemimpinan yang lalu. Tampaknya Kemendikbud yang sekarang sudah mulai akan menghapus Scopus itu. Kemarin dari pembahasan-pembahasan akan menghapus itu dan mungkin akan ada semacam aturan baru mengenai publikasi. Mudah-mudahan Scopus dihapus lah. Berat banget Scopus itu. Bukan karena kita nggak mampu loh Pak, tapi 98% artikel mengenai Scopus ditolak. Mengapa? Karena mereka itu predator-predator. Ingin duitnya banyak dan juga kapasitas mereka juga sedikit sekali. Jurnal yang bereputasi itu kan nggak banyak. Tidak ribuan loh. Nah, sementara yang mendaftar ribuan. Jadi itulah Pedia. Jadi nggak usah khawatir dengan itu, kita nggak usah galau dengan itu, kita ukur saja apa adanya. Ya paling tidak sebagai refleksi dirilah gitu lah, sebagai refleksi. Oh di sini kelemahan kita. Kalau saya itu Pak Edi. Makasih Pak Edi pertanyaannya. Ya Pak. Soalnya pengalaman ini Pak, beberapa teman yang mengajukan untuk lektor kepala. Ya. Itu reviewer PAK-nya itu maunya ternitin gitu Pak. Jadi sesuatu saya bertanya tadi, yang mana sebenarnya alat yang dipakai gitu. Ya. Di PAK itu memang beberapa orang, saya kenal dengan Prof. Saryono misalnya, salah seorang tim PAK gitu, Prof. Saryono dari UM Malang itu, memang dia sangat percaya dengan Turnitin itu Pak. Saya sering ngomong, Mas, itu nggak benar, Mas. Gitu loh. Karena ternyata setelah saya bedakan ya, saya orang IT, saya bedakan nggak beda jauh. Antara plagiarisme yang harganya 6 juta dengan yang Turnitin yang 50, nggak jauh beda, Pak Edi. Hasilnya mirip-mirip. Bahkan kadang-kadang ini lebih teliti nih yang plagiarism checker ini. Karena dia mungkin kecil skopnya, lebih teliti dalam melihat. Tapi kalau Turnitin kan dia multi-user ya. Dipakai oleh banyak user bersamaan. Nah kadang-kadang yang namanya alat kan juga daya pikirnya sama dengan kita, terbatas juga. Kalau 100 orang menggunakan pada saat yang sama, tentu ketelitiannya menjadi berkurang. Jadi sebetulnya itu. Cuman kadang tadi itu orang per orang lah Pak. Orang per orang. Dipakai dia nggak semua begitu. Nggak semua begitu. Ada yang lebih moderat, atau nggak usah, nggak perlu begitu. Pokoknya 30% nggak apa-apa. Dan tidak harus dengan Turnitin. Tapi ada yang pokoknya harus begini. Kalau sudah pokok itu bahasa Madura muncul. Harus sudah pokok itu, ada sudah nggak bisa diskusi lagi. Pokoknya gini gitu. Ya saya sering ketawa aja kalau lihat begitu. Tapi lah whatever. Saya kira bagi teman-teman dosen di UPJ yang penting adalah mereka terkontrol. Dengan apapun menurut saya, dengan aplikasi apapun yang penting mereka terkontrol, tidak menulis sembarangan, tidak ngutip sembarangan. Itu yang paling penting itu Pak. Itu yang paling penting. Ya, Pak Edi ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Eko. Terima kasih. Pak Edi, UPJ belum punya Turnitin.
Biasa kalau kita pakai itu, Pak, kalau saya pakai ada teman yang Ya, tidak apa-apa. Karena mahal. Kalaupun beli kan juga nggak berat bagi UPJ itu. Itu teman, Pak, biasa. Iya. Ya, oke lah. Bu Maya, terima kasih Bu Maya. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Terima kasih insight-nya Pak Eko dalam sekali tadi membahas tentang plagiarism checker itu ya Pak ya. Dan sekarang mungkin saya serahkan lagi ke forum. Adakah yang ingin bertanya atau berkonsultasi kepada Pak Eko di dalam pertemuan terakhir ini terkait dengan penulisan jurnal? Tapi tadi menarik ya Pak pembahasan Bapak bahwa dosen akan dimerdekakan. Oh iya. Nah kalau misalnya dari sistem kita nih Scopus gitu ya Pak ya. Kalau dari insight Pak Eko sendiri, menurut Pak Eko yang memang jurnal yang kualitasnya bagus, itu kalau Pak Eko lebih kemana Pak? Yang internasionalnya? Sebetulnya ada lembaga yang memang di Dikti ada. Dikti itu punya lembaga yang biasanya mereview jurnal. Dan mereka biasanya secara berkala memberikan pengumuman jurnal-jurnal mana yang masuk dalam jurnal yang bereputasi, mana-mana yang predator, mana-mana yang di blacklist. Itu tiap tahun ada. Dan untuk tahun ini sudah keluar atau yang per Oktober ada rilisnya nama-nama jurnal itu. Nah yang kadang-kadang aneh begini Bu Maya. Katakanlah misalnya saya mengajukan untuk guru besar misalnya katakanlah. Saya mengajukan tahun lalu. Itu kan prosesnya lama sampai 1-2 tahun itu untuk bisa publish. Dari mulai submit ke publish itu lama. Nah, mereka biasanya meminta uang di depan. Nah, setelah submit kita bayar berapa. Nah, celakanya pada saat tahun berikutnya jurnal itu sudah di blacklist. Nah, itu kan. Celaka kan itulah. Saya sudah bayar, sementara Dikti mengatakan jurnal itu sudah di blacklist. Tempo hari itu beberapa jurnal Turki yang sebetulnya murah ya. Biaya antara 5-6 jutaan. Itu murah itu untuk Scopus yang Q2. Tetapi ketika sudah masuk ke sana, sudah bayar 6 juta, tahun berikutnya di blacklist. Artinya artikel kita sudah lagi tidak diakui. Nah ini kan celaka ini. Nah, makanya saya kemarin menyampaikan juga ke Pak Dirjen juga, gimana sebetulnya mekanisme untuk meneliti jurnal-jurnal itu, terutama yang terindeks Scopus itu. Apakah rutin setahun sekali itu bagaimana? Lalu bagaimana pula kalau sudah mengirimkan begitu? Nah ini yang sering menjadi kendala. Sehingga teman-teman yang akan naik guru besar terutama yang harus punya 2 artikel terindeks Scopus lalu menjadi patah hati, patah arang. Nah nggak usah lah guru besaran begitu. Lalu mereka menjadi patah arang. Karena apa? Sudah keluar duit banyak. Ya, kalau rektor kepala kan bayar 6 juta banyak lah Mbak Maya. Kan itulah untuk Mbak Maya mungkin kecil ya, tapi untuk dosen-dosen di tempat lain itu mahal itu 6 juta itu. Sudah keluar uang sementara lalu gede Pak itu Pak. Ini yang belum besar ya. Oh, oke. Kemudian jurnal predator. Kadang-kadang saya sering sekali mendapatkan tawaran untuk menjadi reviewer, tawaran untuk menerbitkan artikel begitu. Di awal itu sangat luar biasa manisnya itu. Mereka publisher di luar negeri. Tapi nyatanya mereka predator atau bahkan apus-apusan gitu ya. Penipu-penipu ini banyak. Nah, kita kadang-kadang itu tidak sempat untuk itu, untuk melihatnya, Mbak Bu Maya. Maka saya bermohon kemarin kepada Bu Rektor, Bu Sinta, dirikanlah satu unit khusus untuk mengelola artikel teman-teman ini. Karena teman-teman dosen rata-rata tidak punya waktu atau tidak punya pengalaman untuk menelusuri, men-tracking sebuah jurnal. Jadi melalui Pak Edi, mohon bisa UPJ punya unit khusus yang bisa mengelola artikel dari mulai awal ya, dari mulai layout, kemudian ditranslate, kemudian juga mencari jurnalnya, sehingga apa? Secara manajerial bisa terawasi. Gitu ya. Itu Mbak ya, untuk kesulitan kita. Oke, Pak Eko, tadi juga nanti kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silakan sela saya aja ya. Saya mau melanjutkan yang tadi, Pak Eko sempat bilang bahwa ternyata jurnal-jurnal Scopus tuh banyak yang predator juga, kemudian bahkan dalam waktu 1 tahun yang tadinya tidak di blacklist menjadi di blacklist. Ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kita setelah punya artikel nih, artikelnya sudah bagus nih, sudah direview sama Pak Eko. Nah, bagaimana caranya kita memasukkan jurnal kita ke
artikel kita ke jurnal yang tepat, Pak. Ada nggak step tips-tipsnya gitu? Ada. Begini, sekarang ini peringkat Scopus menjadi bisnis besar. Saya melihat sebuah report dari luar negeri bahwa publisher itu bisa terima sampai dengan ratusan miliar dari kita, dari Indonesia. Atau bahkan sampai triliunan itu dari seluruh negara. Dari bisnis apa? Bisnis ini tadi. Jadi mereka membuka bisnis karena memang besar peluangnya. Bayangkan Bu, kalau dosen Indonesia 7 juta ya, juta orang, lalu berapa yang masuk 10% ya 700.000 aja sudah luar biasa. Besarnya itu biaya yang masuk ke sana. Maka mereka menjadikan ini sebagai sebuah bisnis. Nah, karena bisnis kan mencari untung gitu ya. Karena mencari untung lalu mencari beberapa macam trik agar mendapatkan keuntungan itu, termasuk dengan menipu dan sebagainya. Nah, salah satu yang dipakai untuk menipu adalah mereka membuat satu publisher membuat jurnal banyak, beberapa jurnal A, B, C, D dengan berbagai macam bidang ilmu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka jangan pernah mengirim ke situ. Itu artinya itu adalah sebuah perusahaan bisnis. Kalau ada sebuah jurnal terbitkan A, jurnal B jurnal yang kedua terbitkan A juga, itu artinya dia itu bisnismen itu. Jangan. Tetapi celakanya lagi, kita itu sering tidak peduli dengan hal itu. Maka cara yang terbaik adalah gunakanlah agen. Nah, banyak agen itu yang didirikan misalnya oleh Brawijaya, oleh UNS, oleh UGM. Mereka punya agen-agen itu yang saya kemarin sampaikan kepada Bu Rektor, semacam unit kerja khusus. Nah, karena dengan agen itu, mereka biasanya akan bisa memantau dengan baik jurnal-jurnal mana yang masuk predator, mana yang di blacklist, mana yang baik begitu, Bu Maya. Jadi memang sebaiknya tidak individual. Sebaiknya menggunakan agen yang agen itu sudah ternama. Agen itu sudah bisa agen itu sudah terjamin kualitasnya gitu, Mbak Yaya. Oh, ada kalau ya, individual Pak, ya? sulit. Saya baru dengar juga, nggak tahu kalau Bapak Ibu yang lain ada agen jurnal Scopus gitu ya, Pak. Jadi saya punya itu. Kalau kepingin tahu, Brawijaya itu punya agen juga. Jadi begini, perguruan tinggi yang sudah badan hukum atau BLU, mereka berusaha untuk membuat satu unit kerja itu karena memang menguntungkan itu. Yang sangat besar itu UGM, besar sekali agennya itu. Lalu menjadi unit kerja swasta. Jadi punya orang UGM tapi lalu menjadi unit kerjanya swasta, menjadi semacam income generator bagi UGM. Begitu pula Brawijaya itu punya juga income generator di bidang artikel dan publikasi. Ada Bu Maya. Biasanya mereka menerima mulai dari awal, mulai dari layout, mentranslate dengan native speaker, kemudian mencari publikasi. Nah, tapi mahal sekali. Kalau lewat agen itu yang semula katakanlah 7 juta menjadi 15 juta. Per artikel. Ya, Pak, ya. Wah, itu kan. Itu kalau bahasa Solonya kan tele-tele, Mbak. Begitu beratnya bagi kita ya, karena kita juga butuh tidak hanya satu. Kalau kita individu, Pak Eko. Halo. Ya, halo. Halo. Bu Maya. Ya, Pak Eko, kalau kita ya sudah terdengar, Pak? Ya, sudah. Oke. Ini saya melanjutkan pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ibu Yunisa Fitri. Izin bertanya bagaimana caranya untuk tahu bahwa jurnal tersebut predator atau bukan. Nah, tadi kalau kita nggak punya budget untuk menyerahkan itu ke agen, kita harus individualistik gitu Pak, misalnya atau sama rekan-rekan satu kantor gitu. Ada nggak Pak cara untuk mengidentifikasi jurnal-jurnal yang dalam tanda kutip tidak benar tadi Pak? Baik, pertama selalu bukalah SIM Litbangmasnya Kemendikbud. Itu ada dari Dikti selalu membuat rilis mengenai nama-nama jurnal. Mana yang blacklist, mana yang predator begitu. Biasanya dia terbit per tahun. Nah, akan digolong-golongkan itu oleh Dikti itu. Ada digolong-golongan ini kriterianya apa digolong-golong sana. Itu. Kemudian kalaupun tidak menggunakan agen enggak apa-apa, asal punya teman yang memang sudah populer di Scopus. Artinya mereka dia sudah punya artikel-artikel yang terindeks di Scopus beberapa. Biasanya itu sudah punya hubungan. Nah, itu yang namanya kemarin saya sebut sebagai reputasi. Orang-orang yang punya reputasi di Scopus. Silakan enggak apa-apa ya. Bisa mencari teman-teman tempat luar negeri yang baru-baru
yang baru lulus dari luar negeri, biasanya kan mereka punya dosen pembimbing di sana, lalu punya jaringan tentang penerbitan atau publikasi artikel. Jadi boleh saja. Nah, kalau pakai agen jelas 2 kali lipat biayanya dari biaya yang tersebut. Ya. Silakan. Baik. Menanggapi sedikit boleh. Masih ada pertanyaan lagi? Ya, baik kok. Supaya ini, Pak, supaya apa namanya membuat clear ya, Pak ya. Karena takutnya teman-teman menjadi motivasi nih, Pak. Jadi benar yang Pak Eko sampaikan bahwa ada sih apa namanya jurnal yang predator dan banyak ya, ada dan banyak. Artinya tapi dibanding dengan jumlah jurnal yang ada, ya sebenarnya nggak terlalu banyak dibandingkan jumlah itu. Jadi kalau apa namanya kita menekankan yang predator, seakan yang lain ikut gitu. Yang apa? Banyak jurnal yang bereputasi. Saya hanya khawatir teman-teman berpikirnya gini, oh berarti Scopus predator semua, makanya Pak. Makanya saya. Jadi memang ada apa namanya yang Pak Eko sampaikan ya, bahkan agen dan sebagainya itu ada khususnya Indonesia ya. Tapi yang melalui agen-agen ini biasanya juga jurnal-jurnal yang predator tadi malah kebanyakan Pak ya. Jadi di luar dari yang predator tadi tentunya juga banyak sekali jurnal-jurnal yang bereputasi walaupun sulit untuk masuknya gitu. Ya. Tapi dengan berusaha ditolak, kemudian biasa kalau jurnal yang bereputasi kita submit kemudian ditolak, dia juga kasih review. Nah review itulah kita jadikan sebagai apa namanya sebagai basis untuk revisi artikel kita. Ya. Nah kita submit lagi, nanti ditolak lagi nggak apa-apa. Nanti ada review lagi itu yang akan menyempurnakan hingga akhirnya bisa lolos. Saya pikir ada banyak teman-teman di sini ya, yang sudah high index-nya di Scopus juga tinggi-tinggi nih, punya pengalaman itu saya pikir. Dan teman-teman ya teman-teman yang katakanlah belum punya, memang kita harus dorong ya Pak Eko ya, karena terkait dengan kemarin hibah Simulcapmas ini juga masalah karena itu syarat untuk syarat administrasi untuk bisa lolos administrasinya saja, bukan hanya lolos proposalnya. Jadi kalau tidak memiliki minimal 2 publikasi bereputasi sebagai penulis pertama atau korespondensi, itu nggak akan bisa lolos lolos administrasi. Jadi teman-teman memang didorong untuk yuk menulis gitu. Nah, saya sudah seperti inspirasi dari Pak Eko minggu lalu, saya sudah coba ajak teman-teman yang aktif menulis, yuk kita bantu jadi sukarelawan, bantu teman-teman yang yang belum punya tulisan, supaya apa? Supaya teman-teman yang belum ada tulisan nanti punya tulisan mereka sendiri dan bisa menjadi eligible untuk bisa mengajukan hibah, karena itu bagian dari syarat-syarat untuk hibah. Ya tentunya jangan yang predator tadi, benar yang Pak Eko sampaikan. Tentunya kita harus hati-hati memilih dan bisa juga konsultasi dengan teman-teman yang sudah pengalaman kayak Pak Edi Yusuf itu Q1, Q2 semua publikasinya. Kemudian ada Pak Udin yang juga produktif, Pak Nas. Jadi bisa konsultasi dengan senior peneliti di UPJ Bapak Ibu untuk supaya bisa tahu mana yang predator, mana yang bukan. Mungkin itu Pak Eko, hanya untuk betul Pak Edi motivasi menulis. Oh iya. Jadi begini, kita harus yakin bahwa orang baik lebih banyak daripada orang jahat kan gitu ya. Iya. Itu dalam segala hal begitu, kita harus yakin itu, dan itu tidak lalu membuat kita menjadi patah harapan. Harus itu. Kita justru harus melawannya. Akan puas, kita kan penting begini. Sebagai seorang dosen kan kalau begitu masuk diterima malah nggak puas Pak. Tantangannya nggak ada. Masuk lonong aja kan, nggak ada tantangannya, malah tantangannya justru malah kita masuk bolak-balik di review dan sebagainya, bahkan dikata-katain begitu oleh reviewernya, itu harus kita terima itu. Nah, tentu begini, upaya untuk ke sana harus ada. Pertama memang perlu adanya perhatian dari teman-teman yang sudah
punya pengalaman, membimbing yang belum punya pengalaman. Pak Yusuf itu yang sudah punya banyak, Pak Udin saya lihat juga artikelnya bagus-bagus, tentu beliau punya kewajiban membimbing yang lain-lain. Itu pertama. Yang kedua, secara institusional, Pak, pendirian unit kerja bidang publikasi itu sangat penting, sangat strategis. Jadi mungkin Pak Edi bisa melibatkan teman-teman yang sudah berpengalaman, menjadi pengelola di situ, menjadi seorang mentor bagi yang lain. Dengan cara itu ada semacam gendong indit yang sudah di atas mengambil yang di bawahnya. Nah itu kemajuan kan akan dicapai begitu. Akan tidak bagus kemajuan dicapai seorang. Apa baiknya kan? Kalau misalnya seorang moncer di depan nanti di angkasa, yang lain-lain di bawah. Kan tidak ada rasa puasnya. Jadi memang Pak Edi secara personal mungkin teman-teman bisa membimbing yang belum. Kemudian secara institusional mungkin bisa mendirikan unit kerja, melibatkan para pakar, orang-orang yang peduli untuk membimbing yang muda-muda. Tentu ada imbasnya, baik secara akademik maupun finansial. Jadi jangan ragu. Bisa. Pokoknya bisa. Nggak ada yang tidak bisa di dunia ini ya, Pak Edi. Begitu mungkin ya Bu Maya, Pak Edi. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko atas tambahan insight-nya. Jadi jangan sampai ini mendemotivasi kita ya. Justru tadi benar kata Pak Eko, bahwa lebih banyak orang baik daripada orang jahat di dunia tadi ini. hanya aja mengingatkan saja kan, aja ya. Tantangannya pasti ada. Selalu ada tantangan, selalu nggak ada jalan yang lurus saja. Kan jalan juga ada belok-belok, ada kerikilnya begitu. Nggak puas kalau nggak ada tantangan itu. Jadi ada, tetapi sedikit lah. Kalau kita tetap berusaha, pasti kita bisa melaluinya dengan baik. Dimanapun begitu. Saya sering mendekati teman-teman di kampus saya sendiri. Ayolah nulis, begitu. Sering begitu saya itu. Ayolah, kalau perlu saya bantu, free lah begitulah. Lalu saya bantu mereka mereview, saya bantu ya karena mungkin sedikit pengalaman yang bisa saya bagi, hanya itu yang bisa saya beri kan. Kan saya nggak bisa mensedekahkan uang ya, sedekah saya ilmu gitu ya, Bu Maya ya. Begitu Bu Maya, terima kasih Bu Maya. Lebih barokah Pak Eko nih sedekah ilmu. Iya betul. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat Pak dari Bu Yunisa Fitri sama Bu Irma, masih terkait dengan yang tadi sih. Jangan sampai kita terjebak gitu kan, supaya kita tadi nggak kehilangan arah gitu ya Pak ya. Nah Bu Yunisa Fitri bilang untuk dana pendaftaran jurnal di Scopus ini tuh kisarannya berapa Pak? Apakah ada yang nggak bayar atau semuanya harus bayar? Terus kalaupun bayar ini kisarannya berapa? Kalau 15 juta itu nih beliau nanya, apakah itu termasuk yang seperti predator atau memang normalnya segitu, Pak? Ya, saya pernah masuk ke jurnal, di artikel jurnal yang bayar 500.000. Itu pun untuk translate. Nah, itu yang selalu saya cari. Jadi Bapak sekalian, banyak jurnal bagus-bagus bereputasi yang tidak memungut. Mereka memungutnya dengan cara apa? Mereka memungutnya dengan artikel kita dijual oleh mereka. Jadi artikel kita kalau mau download harus bayar sekian. Karena itu bereputasi, itu jurnal yang sangat bagus. Kita dianggap sebagai investor untuk mereka itu. Dengan perjanjian bahwa artikel Anda nanti, kalau Anda yang mendownload sendiri, gratis, free. Tetapi kalau ada orang lain, kami akan pungut biaya $50 seperti itu. Ada perjanjiannya begitu. Nah, itu yang kita cari. Kita paling hanya meminta seorang native speaker, tolong di review ini terjemahan saya. Bayarlah 500-600 ke ada itu teman satu di Jogja, satu di Malang, saya sering meminta bantuan. Ada ibu-ibu muda, dia PhD, dan dia native speaker ya, orang asing, orang Indonesia tapi lama di luar negeri. Jadi banyak yang begitu. Hanya memang kita butuh kemampuan mencarinya, butuh kesabaran. Begitu. Nah, kalau yang besar-besar itu, oke, average ya, kira-kira antara 5 jutaan lah. Bisanya begitu, average, rata-rata begitu. Berarti kalau 15 juta terlalu mahal ya Pak? Kalau kita submit sendiri, kita terjemahan sendiri, begitu, itu sekitar ya 3-4 juta, 5 paling banyak. Nah, kalau 15 itu kita kan nggak mau repot-repot. Udahlah, pokoknya artikel mentahan saya kasihkan ke Anda silakan layout, dan sebagainya. Itu begitu yang seperti Mbak Wijaya tadi itu. Itu kan mentahan itu. Kita kirimkan mentahan kepada mereka, tim mereka akan melayoutnya, mereviewnya, dan sebagainya. Mahal memang. Tapi lalu ada pilihan-pilihan untuk mereka-mereka, beliau sudah sepuh-sepuh, yang sudahlah, saya kan tinggal sebentar, gitu ya, mungkin begitu. Nah, kalau yang masih muda-muda lah, cari sendiri saja. Cari sendiri ya.
bisa browsing, bisa googling, mencari jurnal atau tanya teman-teman begitu. Itu Maya ya. Jadi sebetulnya nggak sulit. Tegaskan kembali yang 15 juta itu yang tadi ya Pak ya, yang pakai agen. Kalau itu yang sudahlah itu ibaratnya cari paspor kita di rumah gitu ya. Buatkan paspor, buatkan SIM kita di rumah, nggak mau rekoso. Yang begitu. Kan ada yang begitu. Pertanyaan berikutnya dari Bu Irma. Bu Irma cuma nanya gini aja sih. Pak Eko izin bertanya, saya pernah mendapat informasi salah satu cara untuk melihat daftar jurnal predator adalah melalui Bell's List of Predatory Journals. Apakah link ini akurat atau tidak? Ya, link itu ya kadang akurat, kadang enggak. Itu sebetulnya persaingan bisnis juga. Jadi beberapa unit usaha kan saling menyalahkan yang lain. Dia membuat juga unit-unit untuk semacam anti predatory. Tapi jangan salah. Ya sudahlah begini saja. Anda cukup melihat yang dari rilis dari dikti saja. Gak usah yang lain-lain. Itu yang paling valid dari dikti. Kan yang menilai PAK ya, menjadi PAK-nya kan dikti. Jadi nggak usahlah terlalu peduli dengan yang dari asing-asing. Itu kadang-kadang mereka tuh bersaing. Ada kompetisi di situ, lalu saling menerbitkan begitu. Itu kadang-kadang begitu. Jadi nggak usah terlalu yakin dengan yang dari luar negeri. Sudahlah pakai aja list dari dikti. Oke. Baik, sudah terjawab ya Bu Irma. Mungkin Bapak dan Ibu kita masih punya sekitar 9 menit lagi nih bersama Pak Eko. Di pertemuan terakhir ini lagi-lagi saya sebutkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali atau dikonfirmasi kepada Pak Eko, silahkan. Saya berikan kesempatan. Baik, jika ada. Saya sambil menyatakan saya punya utang untuk yang 21 artikel. Nanti setelah selesai saya review, saya beri catatan akan saya kembalikan kepada yang bersangkutan, Mbak Bu Maya. Okay. Tapi mohon waktu lah gitu. Ya, baik Pak, siap. Kita sangat menantikan review dari Pak Eko ya. Jadi baik. Masukan yang sangat berharga untuk Bapak Ibu dosen pastinya. Pak Eko tadi mungkin kalau sambil menunggu nih, kita masih punya waktu satu lagi pertanyaan. Tadi Pak Eko sempat mention kalau ada jurnal yang bahkan bayarnya 500.000 dan kita dianggap sebagai investor. Itu bagaimana ya Pak cara mencari yang seperti itu? Apakah banyak gitu, common atau seperti apa? Ya ada, tidak banyak tapi ada. Pertama adalah biasanya kita diberi link oleh teman-teman di luar negeri. Jadi silakan mungkin Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan teman-teman di luar negeri untuk mendapatkan link itu. Sering link itu berubah-ubah begitu. Tetapi ada itu. Karena apa? Kalau dibuka secara terbuka, ya mereka akan kewalahan ya, menerima kiriman submit dari artikel kita. Makanya mereka biasanya diberikan link-link itu kepada orang-orang khusus yang mereka kenal. Nah, inilah gitu. Yang punya reputasi. Misalnya begini, misalnya seseorang yang sudah punya jurnal Scopus yang laris begitu, lalu punya ada 10 gitu ya. Ada 10. Biasanya mereka dianggap sebagai investor. Nah, begini, tolong Bapak, bahkan diminta kiriman artikel kepada saya, gitu ya. Begitu. Link itu terbatas, Bu Maya, terbatas. Maka carilah teman-teman yang sudah pengalaman, mungkin juga berada di luar negeri, sedang studi. Nah, mereka biasanya punya link-link. Dari dosennya biasanya begitu ya, dari dosennya. Saya juga sering mendapatkan itu dari dosen-dosen saya, Bu Maya. Ya. Oke. Baik, jadi yang paling efektif tuh kita mencari link-link ke arah sana ya Pak ya? Iya, cari teman-teman begitu. Tapi sebetulnya selesai masalahnya apabila di UPC ada unit khusus. Udah selesai semuanya itu. Itulah anak yang akan mengurus ya. Jadi Pak Edi lah disampaikan kepada Bu Sinta. Unit khusus itu saya sangat merekomendasi untuk diadakan di UPC. Supaya teman-teman dosen tidak patah harang, tetap punya semangat bekerja. Tidak dibebani oleh beberapa hal yang sebetulnya bukan menjadi bagiannya dia. Bu Maya, kayaknya waktunya sudah hampir habis. Barangkali kita sampai kepada akhir, silakan nanti diadakan penutupan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanti saya dicat. Ya. Kalau pertanyaan, silakan cat ke saya, begitu. Hal-hal yang mungkin perlu ya. Okay. Saya kembalikan Bu Maya, silakan kalau akan penutupan, nanti akan saya berikan sedikit simpulan dari kegiatan ini. Oke, baik. Pak, mungkin sebelum kesimpulan kita foto dulu ya Pak ya. Oh iya. Untuk dokumentasi ini jangan sampai kelupaan. Baik, saya minta tolong kepada Ibu Gina untuk screen capture. Baik, Bapak dan Ibu boleh dibuka videonya supaya terlihat ini pertemuan terakhir kita.
Baik ya, langsung saya hitung ya. 3, ada 2 halaman ini. 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Baik Bapak dan Ibu, dengan demikian sudah kita sampai di pertemuan terakhir dari Data Sharing bersama dengan Dr. Eko Kuntarto. Mungkin tadi Pak Eko ingin menyampaikan closing statement atau pesan-pesan terakhir, Pak, simpulan dari 7 jam kebersamaan kita ini, Pak. Silahkan. Baik, makasih Bu Maya, Bapak-bapak, Pak Edi terutama, dan Bapak-bapak pejabat yang lain, para dosen dan teman-teman yang selalu saja memantau screen kita ini. Pertama, saya merasa sangat senang ditugaskan di UPJ. Senang karena selama saya bekerja, membantu Bapak Ibu, semuanya antusias ya. Hampir setiap pertemuan selalu penuh dengan teman-teman dan selalu menyalakan videonya. Ini yang saya sangat senang. Yang kedua, kebetulan dipandu oleh orang cantik. Ini kedua ya. Dipandu oleh Mbak Maya yang cantik sehingga saya betah lama-lama di layar ya. Ini ya sebagai orang tua begitu ya. Senanglah begitu. Yang ketiga, pejabat-pejabat bahkan Bu Rektor sering turun gunung langsung memantau dan ikut di dalam kegiatan kita ini. Ini sesuatu yang tidak saya temukan di tempat lain. Tidak banyak saya temukan tempat lain. Lalu yang ketiga, dari hasilnya saja sudah kelihatan. 21 artikel yang bagus-bagus, ada yang sebagai template kalau sudah dipublish, ada yang masih masih harus diramu lagi, tapi itu menunjukkan adanya antusiasme dari Bapak Ibu peserta dan menganggap bahwa kegiatan ini penting. Nah, yang paling akhir sebagai simpulan, saya melihat dari semuanya itu UPJ adalah salah satu prestasi yang terbaik. Tepuk tangan dulu dong. Dengan produksi yang itu simpulan saya senang bertemu dengan teman-teman di UPJ, mudah-mudahan nanti bisa ketemu darat di satu kali. Mohon maaf jika selama pertemuan 7 kali pertemuan ini ada yang salah, saya sering terlambat, ngomong saya ngelantur ke sana kemari, ya tidak penting itu ya, saya mohon maaf dan itulah saya apa adanya, tampil dengan apa adanya, tanpa ada skenario, ketemu dengan Mbak Maya juga seperti inilah begitu ya. Jadi itulah saya, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan saya. Saya kira begitu, Bu Maya, saya kembalikan kepada Bu Maya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Eko atas kebersamaannya selama 7 pertemuan ini atau 7 jam ini, ilmunya semuanya terima kasih banyak Pak Eko, semoga dibalas oleh Allah SWT, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berkahnya ya Pak. Dan terima kasih banyak juga kepada seluruh dosen atas semua effort dan juga energi serta waktunya telah menghadiri program Data Sharing ini. Saya mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf juga apabila ada yang kurang-kurang dari kegiatan Data Sharing kita bersama dengan Dr. Eko Kuntarto. Baiklah, jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya akhiri pertemuan terakhir kita ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kedepannya kita bisa lebih produktif lagi dalam menulis jurnal dan juga mempublishnya. Amin. Amin, Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih, sampai jumpa. Salam untuk Bu Rektor ya, Bu Maya ya. Ya, Pak Eko, terima kasih banyak Pak Eko. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih.